Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rangkuman hasil lagu kami yang berjudul Aku dan Filsafat Pancasila. Kami beranggotakan saya Dr. Rafael Faed dengan akil 86. Saya Firda Laila dengan hikmah 71. Saya Dadia Salika dengan akhir 89. Dan dosen pengampu kami adalah Bu Anis Wada. Filsafat Pancasila adalah refleksi filosofis mendalam mengenai nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Ia berfungsi sebagai landasan ideologis, pemersatu bangsa, serta pedoman etika dalam kehidupan bernegara yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sebagai sistem, ia diangkat dari budaya Indonesia untuk menjadi dasar hukum dan perilaku. Bab 1. Inti dari cerita bab 1 adalah Aksan sedang khusyuk melaksanakan sholat duha di masjid, namun diganggu oleh Bayu, Adi, dan Dono yang berisik dan lempar batu. Bukannya marah, Aksan justru menasihati mereka bahwa sila pertama bukan hanya soal beribadah, tapi juga soal menghargai hubungan manusia dengan Tuhannya melalui sikap tidak mengganggu. Kesimpulan dari cerita di bab pertama adalah makna sila pertama, yaitu keyakinan pada Tuhan harus diwujudkan melalui sikap menghormati kebebasan beribadah orang lain. Di bab 2 itu ada keadilan tidak selalu sama rata. Ceritanya itu ada Bima mendominasi tugas menggambar di kelompoknya karena merasa paling ahli sehingga teman lain merasa tidak berguna. Nara mengingatkan melalui filosofi jari tangan yang berbeda bentuk tapi saling melengkapi. Kadang berarti memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk ikut berkontribusi sesuai perannya. Kesimpulan dari cerita tersebut dari makna sila kedua, keadilan tidak berarti sama rata, melainkan menghargai hak dan martabat setiap manusia. Di bab 3 ada kunci kemenangan kerja sama tim. Cerita itu tim voli SD Karasuno kalah di babak pertama karena Tobio dan Hinata bermain egois dan ingin menonjol sendiri. Setelah dinasihati pelatih Casey tentang sila keempat, mereka mulai bermusyawarah di lapangan, saling memberi umpan dan berkomunikasi baik sehingga akhirnya meraih kemenangan. Kesimpulannya, persatuan Indonesia terwujud ketika kita mengesampingkan ego pribadi demi kepentingan kelompok. Di bab 4 ini dengan judul kemenangan untuk kita semua. Jadi pada ceritanya itu murid kelas 6A berpangkat berebut siapa yang paling berhak menaruh piala emas di lemari cadangan. Haikal memberikan solusi bijak dengan mengajak semua teman mengangkat piala tersebut bersama-sama menggunakan papan meja. Semua pun merasa bangga karena terlibat dalam kemenangan tersebut. Kesimpulan dari sila keempat ini yaitu mengajarkan kita untuk tidak egois dan mengutamakan kepentingan bersama. Di bab 5 dengan judul kerja bersama beban terbaik. Dalam proyek pasar kreatif, Tono sangat kelelahan karena harus mengerjakan semua kerajinan tangan sendirian, sementara yang lain santai. Lalu mengajarkan tentang keadilan sosial, yaitu membagi tugas secara seimbang agar tidak ada yang terbebani lebih berat. Mereka pun menyusun ulang rencana kerja agar semua bekerja sesuai porsinya. Kesimpulannya itu mewujudkan keadilan dengan tidak membeda-bedakan teman dan berbagi beban tugas. Jadi Pancasila bukan sekadar teks untuk dihafal, melainkan nafas dalam setiap tindakan kita. Dengan memahami filosofi di setiap silanya, kita belajar menjadi pribadi yang lebih jujur, adil, dan bertanggung jawab. Mari jadikan nilai-nilai luhur ini sebagai kompas dalam berinteraksi di rumah, sekolah, dan masyarakat demi masa depan Indonesia yang lebih harmonis. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum.